Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Yunxiao. Ada lebih dari selusin orang berdiri di depan pintu, seorang pria berjubah panjang biru langit memimpin jalan masuk dengan ekspresi muram, rambut panjangnya tersebar di belakangnya, dan dia memancarkan aura dingin, basis kultivasinya berada di tingkat kehormatan bela diri. Di belakang pria itu ada dua tetua yang sedikit lebih tua, mereka tidak marah, tetapi mereka memancarkan aura tak terlihat yang tidak kalah dengan pemimpin. Orang-orang lainnya jauh lebih lemah, tetapi mereka semua adalah ahli alam kerajaan bela diri, mereka semua memiliki aura yang mengancam dan rasa jahat, begitu mereka memasuki ruangan, mata mereka tertuju pada Mei Dong, seperti serigala lapar yang melihat daging, itu membuat rambut Mei Dong, berdiri, dan dia bersandar pada Yunxiao dengan ngeri sebelum dia merasakan sedikit kehangatan. Salah satu seniman bela diri di puncak alam Kaisar bela diri memegang Wangda, yang telah meninggal sebelumnya. Dia mengikuti pemuda berjubah biru dengan wajah muram dan perlahan berlutut dengan satu lutut, dia dengan hati-hati meletakkan tubuh Wangda di tanah. Tapi beberapa orang ini, pria berjubah panjang itu berkata dengan lembut, nada suaranya tanpa emosi, dan setiap orang yang mendengarnya merasakan hawa dingin di hati mereka. Ya, itu mereka. 3 prajurit yang pergi sebelumnya sangat ketakutan sehingga mereka berlutut, salah satu dari mereka menunjuk ke arah Yunxiao dan pria lainnya dengan ngeri dan berkata, pertama itu adalah telapak tangan wanita itu, lalu kaki pria itu, dan Tuan Muda dah meninggal, kami bahkan tidak bisa menyelamatkannya tepat waktu. Setelah mereka bertiga menunjukkan kebenaran, mereka semua menundukkan kepala dan gemetar hebat. Kakakku adalah Kaisar bela diri dari 7 alam rasi bintang, tetapi dia dibunuh oleh 2 Grandmaster bela diri, pria berjubah panjang itu melafalkan, kalian berempat juga Kaisar bela diri, dan kamu mengatakan kamu tidak bisa menyelamatkannya tepat waktu. Dia melirik mayat di pintu dapur dan berkata, tidak hanya itu, salah satu dari kalian bahkan meninggal, apa gunanya menyimpan sampah seperti Anda? Petik 2. Selamatkan aku, Tuan Muda Zen, selamatkan aku. Kami bertiga sudah mencoba yang terbaik. Mereka bertiga menangis dan memohon belas kasihan, terus bersujud, bang, tanah hancur berkeping-keping, darah menodai dahi mereka, tetapi tidak dapat menghilangkan ekspresi dingin Wang Zhen. Kamu mencoba yang terbaik, lalu mengapa kakakku mati alih-alih kalian 3 potong sampah? Baiklah, misi terakhir Anda telah tercapai, anggap saja Anda telah melakukan yang terbaik. Mereka bertiga tercengang, mereka segera melihat Wang Zhen melambaikan lengan bajunya dan melarikan diri dengan ngeri, namun, mereka langsung kehilangan kesadaran dan jatuh satu demi satu, mereka semua sudah mati. Aura sedingin es menyebar ke seluruh restoran, wajah Nenek Kui dipenuhi ketakutan, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mundur beberapa langkah. Mei Dong, menempelkan dirinya pada Yunxiao dengan ngeri, seolah-olah ini adalah satu-satunya cara untuk mengusir hawa dingin, dia mengepalkan lengan baju Yunxiao lebih erat, betapa kejamnya. Anda bahkan membunuh orang-orang Anda sendiri. Yunxiao tertawa, ini disebut air dangkal penuh dengan kura-kura, sementara setan-setan kecil di bait suci kuat, semakin asing sekte itu, semakin jelek itu, dan semakin banyak kejahatan yang dimilikinya, semakin kurang kemampuannya, sekte Miao Xuan sangat terkenal di wilayah utara. Tetapi sekarang tampaknya biasa-biasa saja, itu berlebihan. Betapa berani. Ahli kerajaan bela diri puncak yang telah membawa Wangda sebelumnya berteriak dengan marah, dia menunjuk ke arah mereka bertiga dan berteriak, pantas saja kamu berani membunuh Tuan Muda keluarga kuda, ternyata keluarga Mei Anda tidak menempatkan sekte Miao Xuan saya di mata Anda, kemarahan di wajahnya tiba-tiba berubah menjadi senyum menyeramkan, dia terkekeh dan berkata, saya pernah mendengar bahwa Bibi ke-9, kepala keluarga Mei, adalah pahlawan di antara wanita, wanita tidak kalah dengan pria, semua pria dari sekte Miao Xuan ingin mengalaminya, hehe. Hahaha, kata-katanya segera membuat semua pembudidaya di belakangnya tertawa, wajah mereka dipenuhi dengan ekspresi cabul dan cabul. Bahkan ekspresi sedingin es Wang Zhen berubah menjadi lebih baik, dia terkekeh dan berkata, ketika Bibi ke-9 masih muda,
dia adalah kecantikan yang tiada taranya. Paman saya memiliki beberapa pemikiran tentang dia, tetapi saya tidak tahu apakah dia mendapatkannya. Wang Zhen tidak berbakat, tapi dia benar-benar ingin menyelesaikan tugas paman yang menyesal. Muda Tuan Muda Zhen, merekalah yang membunuhnya, itu tidak ada hubungannya dengan keluarga Mei. Nenek Kui berseru kaget, hati Nenek Kui semakin dingin, dia bahkan tidak berani menghadapi aura dingin tulang Wang Zhen. Dia meninggal di restoran keluarga Meimu, bagaimana bisa tidak berhubungan? Kata Wang Zhen, dia menuangkan segelas anggur untuk dirinya sendiri dan meminumnya dalam satu tegukan, dia menghancurkannya menjadi bubuk di tangannya dan perlahan menyebarkannya di atas meja, dia menatap dingin ke depan, seolah-olah Yun Xiao dan dua lainnya tidak layak untuk menatapnya, itu hanya seberapa besar hubungannya dengan Anda, tetapi itu tidak masalah. Karena tidak peduli seberapa banyak hubungannya dengan Anda, selama itu terkait, Anda harus mati. Orang jahat, tolong perhatikan mulutmu. Meskipun keluarga Mei bukan sekte besar, itu masih merupakan kekuatan yang kuat di ranah seni bela diri surgawi. Bibi ke-9 adalah pemimpin keluarga Mei, dan kamu tidak bisa menghinanya seperti ini. Mei Dong, sangat marah, tetapi dia tidak tahu bagaimana memarahi orang. Dia hanya tahu bagaimana mengatakan, orang jahat, wajahnya merah karena marah, tapi ini membuat pihak lain semakin ngiler, mata mereka hijau karena iri. Orang jahat, haha, kamu akan mengatakan bahwa tuan muda kita adalah orang baik nanti, haha. Kaisar bela diri di puncak tertawa terbahak-bahak, dia memandang mereka bertiga dan berkata, sekarang, pertama-tama mari kita bunuh pembunuh tuan muda dan wanita tua jelek ini untuk menghindari merusak pemandangan. Magnet, Nenek Kui menghirup udara dingin dan mundur beberapa langkah dengan ngeri, dia kemudian berkata dengan ketakutan, Tuan Muda Zhen, kematian kakakmu benar-benar tidak terduga, mengapa aku tidak menjatuhkan dua orang ini untukmu, dan tolong selamatkan hidupku demi bibiku yang ke-9. Kamu sudah hidup begitu lama, jadi mengapa kamu takut mati? Adik laki-laki saya baru berusia 30-an, dan dia meninggal tanpa tahu alasannya. Jika Anda bisa pergi bersamanya, Anda tidak akan hidup, jangan bilang kamu tidak mau pergi dengan kakakku. Butir-butir keringat dingin menetes di wajah Nenek Kui, tiba-tiba, dia mengangkat tongkatnya dan mengayunkannya ke arah Mei Dong, dia meraung marah, ini semua salahmu, kamu. Kamu telah menyeretku ke dalam ini. Dia bahkan tidak bisa mengumpulkan keinginan untuk menahan aura Wang Zhen, dan dia melampiaskan amarahnya pada Mei Dong, Yun Xiao menggelengkan kepalanya tanpa berkata-kata, dia mengambil langkah ringan ke depan dan meninju Kruk dengan kekuatan fisiknya, memaksa Nenek Kui mundur beberapa langkah, di bawah tatapannya yang ngeri dan tidak percaya, Yun Xiao maju selangkah dan datang di depannya, lalu meraihnya dan melemparkannya ke Wang Zhen seperti senjata. Beraninya kamu menghujat tuan mudaku. Anda mencari kematian. Ahli di puncak alam Kaisar bela diri telah menyaksikan mereka bertarung dengan dingin, pada saat ini, dia mendengus dingin dan menginjak tanah, menyebabkan tanah bergetar dan seluruh lantai batu biru hancur menjadi bubuk, dia menatap Yun Xiao dengan dingin, dan bahkan tanpa melihat Kui Nenek, dia melemparkan pukulan telapak tangan tanpa ampun. Nenek Kui mengeluarkan jeritan yang mengental saat dia memuntahkan seteguk darah, pada saat yang sama, cahaya baju besi perang muncul di tubuhnya sebelum hancur, tetapi masih berhasil memblokir sebagian besar serangan untuknya. Dia jatuh ke tanah jauh dan berteriak kesakitan saat dia berulang kali berkata, "Jangan bunuh aku. Tuan Zhen, jangan bunuh aku." Ahli itu mengerutkan kening, wajahnya menunjukkan ketidakpuasan, jelas bahwa dia sangat tidak nyaman bahwa dia gagal membunuh Nenek Kui dengan pukulan telapak tangannya. Dia mengangkat lengan kanannya dan ingin menyerang lagi. Dong, ayo pergi. Pada saat itu, Yun Xiao memasang ekspresi malas, tidak mau membuang waktu dengan orang-orang ini, dia meraih tangan Mei Dong, dan hendak pergi. Ahli itu mendengus marah dan segera mengubah arah pukulan telapak tangan Nenek Kui, ruang itu sepertinya terbagi menjadi dua saat pola hitam muncul. Kamu mencari kematian. Mata Yun Xiao menjadi dingin saat dia mendorong Mei Dong, menjauh dengan tangan kanannya, ruang di sekitarnya melengkung, dan dia menghilang dari tempatnya berada, meninggalkan bayangan. Dalam keterkejutannya, ahli itu tiba-tiba menyadari bahwa ada orang lain di depannya.
yang sedang menamparkan dadanya dengan telapak tangan, kekuatan menakutkan menekan seperti gunung, dan dadanya terasa seolah-olah terhalang oleh batu besar. Ahli itu sangat khawatir, tetapi sudah terlambat untuk dodge, jadi dia buru-buru mengirimkan pukulan telapak tangan. Ledakan. Saat kedua telapak tangan bertabrakan, lengan ahli mati rasa karena keterkejutannya, dia dengan cepat mundur di belakang Wang Zhen karena ketakutan. Bentuk perpindahan. Tidak, itu tidak mungkin. Murid Wang Zhen berkontraksi, memperlihatkan ekspresi serius, tatapannya akhirnya beralih dari kehampaan dan dia berkata dengan suara yang dalam, dengan kultivasi Grandmaster seni bela diri, Anda dapat memaksa bawahan saya di puncak alam Kaisar bela diri untuk mundur, dan teknik gerakan magis itu tampaknya memiliki beberapa latar belakang, pantas saja kamu berani membunuh saudaraku, tendangan fatal ke dada kakakku, itu kamu, kan? Namun, tidak peduli seberapa kuat latar belakangmu, kamu harus dimakamkan bersama saudaraku. Dia mendengus, dan tubuhnya melayang saat dia melemparkan pukulan, angin tinju bercampur dengan kekuatan domain, mencoba menekan Yun Xiao secara langsung. Dengan cibiran, sosok Yun Xiao berkedip saat dia mundur. Apa? Domainnya tidak efektif. Wang Zhen berteriak ketakutan, wajahnya langsung menjadi gelap. Ahli alam kerajaan bela diri terkejut dan marah, seolah-olah dia telah kehilangan muka di depan Tuan Muda, dia berkata dengan marah, pria ini tidak layak diserang Tuan Muda, biarkan bawahan ini mengambil kepalanya untuk menenangkan kebencian Tuan Muda. Dia memimpin, dengan kilatan cahaya di tangannya, dia menusukkan pedang panjang ke Yun Xiao, menuangkan semua kekuatan Kaisar bela diri puncak ke dalamnya. Yun Xiao mendengus ringan saat dia menghadapi sinar pedang secara langsung, lapisan cahaya keemasan mulai muncul di tubuhnya, dan pedang bintang dingin langit utara muncul di tangannya, bersinar dengan cahaya dingin, saat dia mengayunkan pedang, udara dingin di restoran segera tersapu. Melonjak seperti sungai yang dahsyat. Ledakan. Kedua pedang itu berbenturan, menciptakan percikan api, pedang di puncak alam Kaisar bela diri berhenti melolong, dan cahaya pedangnya meredup dengan cepat, kekuatan melewati pedang, mematikan tangan kanan Kaisar bela diri dan hampir membuatnya kehilangan kesadaran. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia meraung kaget dan marah, ada sesuatu yang aneh tentang anak ini, semuanya, ayo menyerang bersama. Dia berada di puncak alam Kaisar bela diri, tetapi dia ditekan oleh kekuatan Grandmaster bela diri pihak lain, itu benar-benar tidak bisa dipercaya, mungkinkah pihak lain sengaja menekan kultivasinya? Pasti seperti ini. Dia tidak bisa lagi peduli dengan wajahnya, dia berteriak dan meminta semua orang untuk menyerang bersama, ada lebih dari 10 kaisar bela diri, kecuali pihak lain adalah kehormatan bela diri, mereka akan dihancurkan menjadi pasta daging apapun yang terjadi. Anak baik, kamu sangat keras kepala, hari ini, saya akan memberitahu Anda cara menulis kata kematian. Jangan berpikir bahwa Sekte Miao Xuan hanya tahu cara bermain dengan wanita, kami juga memiliki cara kami untuk berurusan dengan pria tampan. Semuanya, jangan bertengkar denganku, setelah aku menaklukkan anak ini, aku akan bersenang-senang sebelum membunuhnya. Lebih dari selusin orang bergegas maju sambil tertawa, meskipun Yun Xiao tidak dirugikan dalam pertempuran dengan Kaisar bela diri puncak, dia tidak memiliki aura apapun, dan terlihat tidak berbahaya dan mudah diganggu. Selain itu, mereka memiliki lebih banyak orang, dan ada 2 yang mulia bela diri di belakang mereka, jadi tidak ada yang perlu ditakuti, mereka mengutuk dan menyerang. Hati-hati, pria ini tidak sederhana. Diam! Kaisar bela diri di puncak berteriak dengan marah ketika dia melihat ekspresi acuh tak acuh di wajah kerumunan, namun, dia tiba-tiba menyadari bahwa semua orang telah tenang. Apa yang terjadi? Sebuah tanda tanya muncul di benaknya saat dia melihat lebih dari selusin orang berdiri di sana dengan patuh, tidak bergerak sama sekali, dia menoleh dengan ngeri, dan pupil matanya menyusut, yang dia lihat hanyalah kegelapan di sekitarnya, dan hanya ada bulan merah cerah yang menggantung tinggi di langit, dia berangsur-angsur kehilangan kesadaran. Apa? Wang Zhen, yang sedang duduk di sana, tiba-tiba mengeluarkan suara terkejut yang lembut, seolah-olah dia telah merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Kaisar bela diri puncak tiba-tiba berbalik, dan dengan teriakan keras, dia menghunus pedang panjangnya dan menusuknya ke arah Wang Zhen dengan sekuat tenaga. Apa? Anda? Hati Wang Zhen tersentak, tidak tahu apa yang sedang terjadi, tiba-tiba, tidak hanya Kaisar bela diri puncak,
tetapi selusin seniman bela diri yang telah berdiri diam tiba-tiba menyerang pada saat yang sama, mereka berbalik dan mengelilinginya. Apa yang terjadi? Kali ini, Wang Zhen benar-benar tercengang, namun, dalam sekejap mata, dia menemukan bahwa mata semua orang kosong dan tidak bernyawa, seolah-olah hanya cangkang yang bergerak, dan mereka sama sekali tidak takut mati saat mereka menunjukkan teknik pamungkas mereka. Tuan muda, mereka telah dikendalikan oleh ilusi. Hanya dua tetua bela diri Supreme di belakangnya yang terkejut, keduanya melindungi sisi Wang Zhen, kekuatan dua domain menyebar dan ditumpuk bersama, langsung menekan kekuatan lebih dari 10 orang. Lebih dari selusin orang berhenti satu demi satu, di bawah kekuatan domain, sulit untuk melawan, dan mereka ditekan sampai berlutut. Mereka tidak lagi memiliki kesadaran dan benar-benar tunduk pada kekuasaan, meskipun mereka masih melawan dengan gigih, mereka tidak bisa lagi bergerak. Mata Wang Zhen bersinar dengan sedikit kemarahan saat dia berteriak. Sekelompok sampah, bunuh mereka semua. Ini, salah satu lelaki tua mengungkapkan ekspresi terkejut dan berkata, Tuan muda, mereka. Bunuh mereka semua, kata Wang Zhen dingin, potong omong kosong. Apa gunanya menyimpan sampah yang tidak berguna, dikendalikan oleh orang lain tanpa menyadarinya. Kedua lelaki tua itu saling memandang dan melihat ketidakberdayaan dan kedinginan di mata satu sama lain, namun, Sekte Miao Xuan selalu seperti ini, dan Wang Zhen membunuh orang seperti rumput, mereka berdua tidak berani tidak patuh, melihat rekan-rekan murid yang tinggal bersama mereka sepanjang hari, mereka menghela nafas dalam hati dan segera membunuh mereka. Para seniman bela diri yang dikendalikan oleh pikiran tak terlihat Yun Xiao semuanya adalah kaisar bela diri, dan mereka telah ditekan oleh kekuatan domain, bagaimana mereka bisa menolak pembantaian dua yang mulia bela diri. Dalam sekejap, penginapan itu berlumuran darah, dan semuanya terbunuh. Bau darah yang kental menyebar, seolah-olah itu adalah rumah jagal. Wajah Mei Dong menjadi pucat saat dia menonton, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak ingin muntah, kekejaman metode iblis ini membuat rambutnya berderi. Dia sebenarnya sangat kejam terhadap rakyatnya sendiri, jika dia jatuh ke tangannya, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Dia sudah memutuskan di dalam hatinya bahwa jika dia jatuh ke tangan orang ini, dia akan bunuh diri pada saat pertama. Wang Zhen mengangkat kepalanya yang dingin dan menatap Yun Xiao saat dia berkata dengan dingin, metode lain apa yang kamu miliki sekarang? Tunjukkan semuanya dan biarkan aku mengalaminya. Mata Yun Xiao berangsur-angsur mendapatkan kembali kejernihannya, pada saat yang sama, mengendalikan begitu banyak kaisar bela diri telah sangat menyakitinya, namun, kekejaman Wang Zhen di luar dugaannya, dia terkekeh dan berkata, sepertinya sekte misterius itu telah berkembang dengan baik beberapa tahun terakhir ini, mereka meninggalkan begitu banyak bawahan yang kuat begitu saja. Kematian mereka semua karena kamu, kata Wang Zhen dingin, Andalah yang menyebabkan kematian mereka. Saya akan membalaskan dendam mereka, juga, aku akan membuatmu menyesal dilahirkan di dunia ini karena kematian kakakku. Jangan terlalu bosan, kata Yun Xiao, bisakah kamu tidak begitu membosankan? Kaulah yang membunuh anak buahmu, adapun kakakmu, Ying Luo, dia mencari kematian. Kaulah yang mencari kematian. Wang Zhen akhirnya marah, meskipun dia tidak memiliki perasaan apapun terhadap adik laki-laki ini dan selalu meremehkannya. Mereka masih memiliki garis keturunan yang sama, dia adalah adik kandungnya, jadi dia masih marah, tapi yang membuatnya lebih marah adalah bahwa Yun Xiao telah memaksanya untuk membunuh begitu banyak anak buahnya, dia segera dipermalukan, itulah alasan mengapa dia paling ingin membunuh Yun Xiao saat ini. Tangan asap terbang dengan pikiran. Beberapa aliran energi menyembur keluar dari tangannya dan melilit tangannya seperti pita, angin kencang menekan ruang sekitarnya, membuatnya padat dan terus mengeras. Dia tidak hanya ingin membunuh Yun Xiao, tetapi dia juga ingin menyiksanya sampai mati dengan tangannya sendiri. Adapun Mei Dong, dia sudah mengatur agar dia menjadi hadiah kecil karena membunuh Yun Xiao dan membalaskan dendam saudaranya. Penampilan itu memang sangat lucu, dia akan menggunakannya beberapa kali terlebih dahulu dan kemudian perlahan-lahan menyiksanya. Hahaha, Yun Xiao tertawa, saya seorang pemula, saya tidak tahu lebih baik, jika aku menyinggung perasaanmu dengan cara apapun, kamu bisa datang dan memukulku. Dia menghunus pedang bintang dingin surga utara, dan cahaya dingin mengalir seperti air musim gugur. Pada saat ini,
lengannya berubah menjadi emas pucat, dan dengan kekuatan besar 10.000 jin, dia menusuk ke udara. Sua-sua, pedang panjang itu menghantam udara, membuat suara tabrakan yang keras, teratai hijau muncul di pedang dan mekar satu persatu. Cahaya biji-bijian. Wang Zhen mendengus dingin saat dia mengepalkan tinjunya dan memutarnya, udara di sekitarnya bergetar melawan pedang Yun Xiao seperti roda gigi, menghancurkan teratai hijau satu persatu dan menggelapkan restoran. Yun Xiao terkekeh, dan gerakannya sehalus air yang mengalir. Setelah pedang itu dipukul mundur oleh lawan, dia segera melangkah ke langkah yang aneh untuk menghilangkan kekuatan, dan pada saat yang sama, dia menusukkan pedang itu dengan kilatan dingin, membidik tenggorokan lawan. Wajah Wang Zhen mengungkapkan ekspresi terkejut, pihak lain hanyalah Grandmaster seni bela diri, tetapi dia benar-benar mampu menahan gerakannya seolah-olah tidak ada yang terjadi. Biasanya, seorang Grandmaster seni bela diri akan terbunuh dalam satu gerakan, hanya karena dia merasa agak aneh bahwa dia bisa mengendalikan begitu banyak bawahannya sehingga dia secara pribadi mengambil tindakan. Dalam sekejap mata, keduanya telah bertarung beberapa ronde. Semakin mereka bertarung, semakin marah Wang Zhen. Dia memiliki perasaan bahwa itu dia bisa menghancurkan Yun Xiao hanya dengan sedikit lebih banyak kekuatan, tetapi tidak peduli seberapa banyak dia meningkatkan kekuatannya, dia hanya bisa mempertahankan status quo. Dia merasa bahwa Yun Xiao seperti mainan roli-poli, dan dia tidak bisa menekannya apapun yang terjadi. Tuan muda, dua lelaki tua di belakangnya terkejut dan ingin melangkah maju untuk membantu. Jangan mendekatiku, aku ingin membunuhnya dengan tanganku sendiri. Mereka berdua mempraktikkan teknik kultivasi di restoran selama setengah cangkir teh. Yun Xiao hanya bertahan dan tidak menyerang, membuat Wang Zhen menjadi gila dan mengaum berulang kali. Ini membuat Wang Zhen sangat mudah tersinggung dan marah. Dia adalah kehormatan bela diri, dan bahkan jika ada 100 keberadaan dengan kekuatan Yun Xiao, dia seharusnya membunuh mereka sejak lama. Kedua yang mulia bela diri tua itu sangat terkejut ketika mereka melihat sarana Yun Xiao yang tak ada habisnya. Cahaya keemasan di tubuhnya tampaknya merupakan semacam teknik fisik yang sangat kuat, di mana saya pernah melihatnya sebelumnya. Apakah Anda memiliki kesan tentang itu? Kamu tidak berbicara tentang tubuh penguasa militer tiran yang tidak bisa dihancurkan, kan? Haha, aku tidak percaya kamu datang dengan ini. Faktanya, kamu memiliki pikiran yang sama denganku, kamu hanya tidak berani mengakuinya. Asuan Ni memang terlihat seperti itu, tetapi tidak mungkin memiliki tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan. Kalau tidak, bagaimana Tuan Muda bisa aman dan sehat? Dan lihat langkah-langkah teleportasinya dari waktu ke waktu, itu seperti perpindahan bentuk yang biasanya disukai oleh alkemis hebat. Mungkinkah itu transposisi perpindahan? Jangan konyol. Maksudmu seorang pemuda di tingkat Grandmaster seni bela diri memiliki teknik tubuh emas yang tidak bisa binasa, dan dia bahkan dapat mengubah posisinya. Apakah ada kemungkinan seperti itu? Kalau tidak, bagaimana dia bisa memblokir serangan seperti badai Tuan Muda? Fluktuasi energi unsur di tubuhnya belum melampaui Grandmaster bela diri bintang 8, dia hanya bisa bertahan sampai sekarang dengan mengandalkan kekuatan tubuh fisiknya, langkahnya yang aneh, dan teknik seni bela dirinya yang mendalam. Apakah ini normal? Nah, sekarang setelah kamu menyebutkannya, memang ada masalah, Ying Luo. Kedua yang mulia bela diri itu tampak bingung, dan ekspresi mereka menjadi semakin serius. Kita tidak bisa terus bertarung seperti ini, ada terlalu banyak seniman bela diri di kota Yufeng saat ini, meskipun kami, Sekte Miao Xuan, tidak takut menimbulkan masalah. Sudah ada ratusan orang yang mengelilingi restoran untuk menonton pertunjukan, bukankah itu terlalu tidak bermartabat? Petik 2. Lumayan, lebih baik mengakhirinya lebih awal, tetapi Tuan Muda tidak mengizinkan Anda dan saya untuk ikut campur. Apa yang harus kita lakukan? Pergi dan tangkap gadis kecil itu. Kalau dia tidak sengaja melarikan diri, aku akan mengambil nyawa wanita tua jelek itu, menjijikkan untuk dilihat. Oke. Setelah mereka berdua memberikan tugas mereka menuju Nenek Kui dan Mei Dong. Karena Wang Zhen tidak ingin mereka terlibat, mereka mungkin juga melakukan sesuatu karena mereka tidak ada hubungannya. Tidak, tolong lepaskan aku. Nenek Kui berteriak ngeri dan hendak melarikan diri ketika seorang bela diri Supreme menunjuk jari ke arahnya. Dia langsung meledak di udara,
hanya menyisakan abu. Tongkat logam itu bengkok karena ledakan dan menempel di tanah, bergetar. Mei Dong, juga terkejut, namun, bagaimana mungkin dia bisa melarikan diri dari tangan Wu Zun? Dia langsung ditekan oleh kekuatan domain dan tidak bisa bergerak sama sekali, menunggu untuk dibantai. Brengsek, Yun Xiao, yang telah bertarung dengan Wang Zhen, akhirnya mengubah ekspresinya, dengan raungan marah, dia berteleportasi di udara dan muncul di depan Mei Dong, menusukkan pedangnya ke arah tertinggi bela diri. Haha, biarkan senior ini menjagamu. Kehormatan bela diri tertegun sejenak sebelum dia tertawa terbahak-bahak, dengan semua kekuatannya berkumpul di telapak tangannya, ki spiritual di sekitarnya hampir sepenuhnya diserap olehnya, seluruh restoran hampir runtuh, sebuah lubang telah muncul di telapak tangannya dan mulai melahap segalanya. Yun Xiao membuka mata surgawinya, dan api sejati Phoenix menembun menjadi satu garis dan terbakar, retakan hitam muncul dimanapun nyala api lewat, melelehkan ruang secara langsung. Magnet, yang mulia bela diri terkejut, kuncinya adalah dia dikejutkan oleh kekuatannya, kekuatan yang datang dari api membuatnya merasa ketakutan, dia segera menarik kembali energi telapak tangannya dan menghindar ke samping. Setelah menembakkan aliran api, Yun Xiao segera melepaskan Little King Kong, yang panjangnya lebih dari 2 meter, untuk menjaga kedua pria itu. Ekspresi Wang Zhen berubah serius saat dia berkata, boneka tingkat bela diri tertinggi. Kamu dari Sekte Seribu Daun. Sekte Seribu Daun mengkhususkan diri dalam seni boneka mekanis, itu selalu menjadi sekte misterius di benua bela diri surgawi, tetapi kekuatannya tidak bisa diremehkan, dikatakan bahwa sekte itu bahkan memiliki boneka tingkat tertinggi bela diri. Yun Xiao menghela nafas lega, teleportasi terus-menerus dan api Phoenix barusan telah menghabiskan kekuatan jiwanya, dan dia akan terlalu ceroboh jika dia tidak melepaskan labu Little King Kong. Baru saja, dia telah menggunakan tubuh fisiknya untuk bertarung dengan Wang Zhen sendirian untuk waktu yang lama, itu sepenuhnya untuk menguji kekuatan tubuh fisiknya, dalam keadaan awal tubuh emas yang tidak dapat binasa, dia hampir bisa bertarung dengan Supreme Bela Diri Bintang 1 dan sedikit dirugikan. Jika Wang Zhen tahu bahwa pihak lain telah menggunakannya sebagai percobaan selama ini, siapa yang tahu apa yang akan dia pikirkan di dalam hatinya. Mereka bertiga menatap labu Little King Kong dengan ekspresi serius, mereka merasakan aura berfluktuasi dari tubuh pihak lain dan merasa tidak nyaman. Awalnya aku ingin bermain dengan kalian sedikit lebih lama, karena kalian tidak menghargainya, maka permainan berakhir di sini. Ayo, Yun Xiao berteriak, Kalabash King Kong tiba-tiba melangkah maju, dan aura tertinggi bela diri menekannya, meskipun tidak memiliki kekuatan domain, itu seperti longsoran salju, kemudian, ia meninju, menyelimuti ruang di bawah kekuatannya dan mengancam akan memecahkannya kapan saja. Wang Zhen dan dua lainnya terkejut, kekuatan pukulan ini benar-benar membuat mereka sulit untuk melakukan perlawanan. Mereka bertiga semuanya adalah yang mulia bela diri tingkat rendah, sedangkan Kalabash Little King Kong adalah setengah iblis, setengah senjata, yang cukup untuk bersaing dengan keberadaan yang mulia bela diri puncak. Ketika pukulan ini dilemparkan keluar, ruang di sekitarnya terdistorsi, dan seluruh restoran benar-benar tersedot ke dalam cahaya kepalan tangan, berubah menjadi bubuk dan tersebar tertiup angin. Tidak bagus. Cepat lari. Wang Zhen akhirnya panik, situasi yang awalnya dengan tegas menekan pihak lain tiba-tiba terbalik, dan dia langsung menjadi buronan. Mereka bertiga berteriak ngeri dan mengedarkan kekuatan esensi mereka ke puncak, mereka bekerja sama untuk membuka celah spasial dan terbang menjauh seperti angin, 3 berkas cahaya bergegas keluar dari jangkauan labu angin telapak tangan Little King Kong dan melarikan diri. Meskipun Mei Dong, tahu bahwa labu Little King Kong bisa mengalahkan mereka bertiga, dia masih tercengang ketika dia melihat bahwa situasinya telah berubah hanya dengan satu pukulan dan mereka bertiga telah melarikan diri. Karena kamu sudah mulai bermain, jangan pernah berpikir untuk pergi. Dengan pikiran, Yun Xiao menggunakan sedikit terakhir dari kekuatan jiwanya untuk memindahkan Kalabash Little King Kong ke depan garis pelarian 3 pria itu, sosok besar itu memblokir mereka dan melemparkan pukulan lagi. Jangan, tidak, Wang Zhen terkejut dan berteriak, saya adalah tuan muda dari Sekte Miao Xuan. Jika kamu membunuhku, kamu tidak akan memiliki masalah yang ada habisnya. Pada saat ini,
restoran telah hancur total, sejumlah besar seniman bela diri berkumpul di luar untuk mendengarkan suara pertarungan di dalam. Banyak orang tahu bahwa tuan muda dari Sekte Miao Xuan ada di dalam, mereka semua diam-diam menebak wanita keluarga mana yang akan mendapat masalah, tetapi mereka tidak ingin melihat restoran itu runtuh. Pada awalnya, mereka mengira bahwa 3 orang yang melarikan diri adalah orang-orang yang tidak beruntung itu, mereka tidak menyangka bahwa setelah teriakan terkejut, itu sebenarnya adalah tuan muda dari Sekte Miao Xuan, Wang Zhen. Adapun pria kekar yang berteleportasi, dia tampak seperti binatang iblis dan tidak memiliki bentuk manusia sama sekali. Tuan muda, cepat gunakan jimat pelarian roh. Salah satu tertinggi bela diri terkejut, dia menuangkan kekuatan asalnya ke dalam tinjunya, dan aura kuat di tubuhnya naik, dia memblokir kekuatan tinju labu Little King Kong dengan kekuatannya sendiri, memberi Wang Zhen beberapa waktu. Yang mulia bela diri lainnya juga tiba-tiba menyadari bahwa tidak mungkin bagi semua orang untuk bertahan hidup dalam situasi ini, satu-satunya cara adalah mengorbankan para prajurit untuk melindungi komandan. Dia juga langsung meledak dengan kekuatan terkuatnya dan berteriak, "Tuan muda, lari!" Mereka berdua dengan setia melindungi tuan mereka dalam menghadapi bahaya, menyebabkan semua orang di sekitar mereka melihat mereka dalam cahaya baru, namun, mereka juga terkejut di dalam hati mereka, siapa yang sebenarnya berani membunuh tuan muda dari Sekte Miao Xuan. Dan apakah benda ini yang bukan manusia atau setan? Setelah kejutan awal, Wang Zhen akhirnya tenang, namun, dia belum pernah menghadapi situasi hidup dan mati seperti itu sebelumnya. Dia panik sejenak karena takut mati. Setelah dia tenang, dia segera mengeluarkan batu giok kuno dari cincinnya dan dengan cepat mengukir beberapa mantra ke dalamnya. Murid Yun Xiao menyempit ketika dia melihat ini dari kejauhan, jimat spiritual kuno. Dan itu jimat pelarian. Sosoknya langsung berubah menjadi seberkas cahaya saat dia bergegas ke depan. Dia mengirimkan pesan ke Mei Dong, kembali ke benteng kamar dagang angin petir dulu. Mo Xiao Chuan ada di sana untuk memastikan keselamatan Anda. Aku akan datang setelah aku membunuh pria ini. Saat Yun Xiao bergegas keluar, pukulan dari Kalabash King Kong akhirnya mematahkan pertahanan yang didirikan oleh 2 yang mulia bela diri, meledakkan mereka berkeping-keping, mengirim darah dan daging beterbangan ke seluruh langit. Pada saat ini, Wang Zhen juga mengaktifkan jimat pelarian spiritual kuno di tangannya, itu berubah menjadi kilatan petir dan langsung terbang 100 mil jauhnya, menghilang dari pandangan semua orang. Efek dari jimat pelarian ini sebenarnya adalah teknik pelarian yang paling kuat, pelarian petir, yang bisa menempuh jarak 100 mil dalam sekejap. Yun Xiao mendengus dingin saat dia menginjak setelah ledakan tinju Vajra dan mengejar cahaya. Kalabash King Kong juga naik ke langit dan mengikuti di belakang Yun Xiao. Apa yang terjadi? Sebenarnya ada seseorang yang mengejar tuan muda dari Sekte Miao Xuan, Wang Zhen. Apakah saya melihat sesuatu? Wow, aku benar-benar belajar sesuatu yang baru. Berapa tingkat kultivasi pria iblis itu barusan? Dia membunuh 2 yang mulia bela diri dengan 1 pukulan, itu terlalu menakutkan. Apa yang aneh tentang itu? Wu Zun hanya tidak dapat dicapai di depan Anda dan saya, di depan para ahli sejati itu, mereka seperti semut. Menurutku identitas pemuda itu tidak sederhana. Tentu saja, untuk berani mengejar tuan muda dari sekte mistik misterius di jalan dan memiliki bawahan yang begitu kuat, dia pasti sama dengan sekte mistik yang misterius, kekuatan yang kuat di antara 10 sekte besar di wilayah utara. Ini berita besar, mungkinkah 10 sekte besar wilayah utara akan mengalami pertempuran yang kacau? Jika itu masalahnya, seluruh benua akan terkejut. Pikiran Mei Dong, berantakan saat dia mendengarkan diskusi orang-orang di sekitarnya. Dia berpikir bahwa itu semua salahnya, apakah dia benar-benar pembuat onar dan orang yang tidak menguntungkan. Dalam kesedihannya, dia buru-buru terbang menuju kamar dagang angin petir. Sekarang, dia hanya bisa meminta Mo Xiao Chuan untuk keluar dan memimpin masalah ini. Jika Yun Xiao benar-benar membunuh Wang Zhen, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Yun Xiao terbang ratusan mil jauhnya dengan Kalabash Little King Kong. Mereka sudah agak jauh dari kota Yuze dan telah memasuki gurun tak berpenghuni. Dia melihat sekeliling dengan tatapan dingin dan berkata, "Kamu," dia benar-benar melarikan diri. Oh, bahkan jika aku menggunakan jimat pelarian, tidak akan mudah untuk melarikan diri dari tanganmu. Suara naga iblis terdengar, dia tampak tidak percaya.
Yun Xiao mendengus, orang itu pasti memiliki teknik penyembunyian lain padanya, bagaimanapun, kekuatan Sekte Miao Xuan tidak bisa diremehkan, sebagai tuan muda, dia pasti memiliki banyak harta karun padanya. Itu benar, Sekte Miao Xuan, Anda harus berhati-hati, ini bukan lagi sekte biasa, itu bukan sesuatu yang bisa kamu mainkan dengan kekuatanmu saat ini. Naga iblis mulai mengkhawatirkannya, sekarang Wang Zhen telah melarikan diri, dia akan meninggalkan bahaya tersembunyi, Anda harus lebih berhati-hati di wilayah utara, lagi pula, ada terlalu banyak ahli, dan kamu juga memiliki beberapa musuh. Begitu naga selesai berbicara, Yun Xiao tiba-tiba mengerutkan kening dan memfokuskan matanya. Dia tiba-tiba mengarahkan dua jarinya, dan sinar pedang melesat dari ujung jarinya, menunjuk ke kehampaan yang jaraknya ratusan meter. Ruang bergetar dimanapun sinar pedang lewat, sosok Wang Zhen muncul darinya dengan ekspresi terkejut di wajahnya, dan dia mencoba melarikan diri dengan tergesa-gesa. Karena kamu telah mengungkapkan dirimu, maka tetaplah di sini selamanya, daerah di luar kota Yufeng tandus, tetapi juga tempat yang baik untuk beristirahat. Labu Little King Kong terbang keluar dari antara alisnya, dan kekuatan tinjunya langsung menekan ruang di depannya, itu terbang di udara seperti raksasa, menutupi awan dan matahari, membuat hati Wang Zhen tenggelam. Anda tidak bisa membunuh saya benar-benar tuan muda dari Sekte Miao Xuan, jika kamu membunuhku, kamu akan benar-benar mati dengan kematian yang mengerikan. Wang Zhen ketakutan, dia pikir Yun Xiao tidak mempercayai identitasnya, atau tidak ada yang berani membunuhnya. Dia mengeluarkan tablet giok dan meletakkannya di depannya, token giok ini mengandung gumpalan indera ilahi ayahku, jika kamu memaksaku, aku akan mematahkan token giok dan kamu akan mati. Meskipun dia mengancam, dia tampaknya sangat takut. Ini memang tablet giok pelindung yang diberikan kepadanya oleh pemimpin Sekte Miao Xuan, Wang Da, bahkan Wang Da tidak memilikinya, itu juga karena putra ini sangat dicintai olehnya, dan dia bisa menyelamatkan hidupnya bila diperlukan. Namun, ada juga bahaya tersembunyi yang besar dalam memiliki tubuh dengan akal sehat, jika orang pertama yang memisahkan indera ilahinya menghabiskan gumpalan indera ilahi ini, pikirannya pasti akan terlibat dan kultivasinya akan rusak. Wang Gong adalah master sekte dari salah satu dari 10 sekte teratas di wilayah utara. Dia saat ini sedang berkultivasi untuk mencapai puncak alam kaisar bela diri dengan sekuat tenaga, dan dia pernah menginstruksikan Wang Zhen untuk tidak menggunakannya kecuali itu masalah hidup dan mati. Alasan lain adalah bahwa gumpalan indera ilahi Wang Gong ini terlalu kuat, jika ia memiliki tubuh, ia pasti akan meninggalkan bencana tak berujung bagi tubuh, yang mempengaruhi perkembangannya di masa depan. Oleh karena itu, kecuali dia tidak punya pilihan lain, dia tidak ingin menggunakannya sama sekali, dan dia juga tidak mau menggunakannya. Oh, silakan, aku menunggu, jika kamu tidak melakukannya sekarang, kamu tidak akan punya kesempatan. Yun Xiao mencibir, dan Kalabash Little King Kong meraung bersama dengan tawanya. Wang Zhen dikejutkan oleh raungan itu, dia mengepalkan tinjunya dan token giok itu hancur dengan keras, kemudian, cahaya ungu berangsur-angsur naik dari token giok dan mengembun di udara. Kemudian, seorang lelaki tua berjubah vermilion muncul dalam cahaya ungu, tubuhnya berkedip saat dia muncul di udara, matanya tertuju pada prajurit labu dan Yun Xiao. Ayah, selamatkan aku. Ketika Wang Zhen melihat lelaki tua itu, hatinya bergetar, kemudian, dia buru-buru meminta bantuan. Ini Wang Gong. Gumpalan indera spiritual ini cukup kuat. Yun Xiao terkejut, tetapi dia segera memerintahkan labu itu untuk berhenti. Dia juga melompat dan berdiri di belakang labu, menunggu langkah selanjutnya. Bagaimanapun, Wang Zhen sudah menjadi sepotong ikan di landasan, dan dia tidak bisa melarikan diri. Oh, Anda juga mengenali sekte kami. Karena itu masalahnya, dari mana kamu mendapatkan keberanian untuk menyakiti anakku? Gumpalan mata indera ilahi meledak dengan kemarahan dan berteriak, mengapa kamu tidak segera berlutut dan mengakui kesalahanmu, dan menunggu hukumanmu? Lan, kata Yun Xiao, mengapa saya tidak melihat bahwa ada yang salah dengan otak Anda sebelumnya? Petik 2. Kehendak ilahi Wang Gong mengerutkan kening dan dia berkata dengan marah, siapa kamu? Kapan kamu melihatku? Dia merenung sejenak, tetapi tidak ada orang seperti itu dalam ingatannya, dengan kekuatan indera spiritualnya, siapapun yang telah melihatnya tidak akan pernah melupakannya.
Tidak apa-apa jika kamu tidak ingat, minggir, aku masih ingin membunuh anakmu, jika aku tidak tahu apa yang baik untukku dan menghancurkan indera ilahimu, aku khawatir kekuatanmu akan sangat berkurang, Yun Xiao berkata dengan acuh tak acuh. Apa? Wang Gong hampir berpikir bahwa dia salah dengar, bahkan Wang Zhen tercengang. Nak, apa katamu? Wang Gong berkata dengan marah, kehendak spiritualnya yang telah terbentuk mulai melayang di udara, sebagai pemimpin sekte dan salah satu dari 10 sekte besar wilayah utara, sudah bertahun-tahun sejak seseorang berani berbicara dengannya dengan cara seperti itu. Aku menyuruhmu untuk pindah, kata Yun Xiao dingin, kapan telinga Anda menjadi begitu buruk? Jangan berpikir bahwa aku akan takut padamu hanya karena kamu memiliki gumpalan kehendak spiritual di sini, orang yang akan aku bunuh hari ini, tidak ada yang bisa menyelamatkannya kecuali kamu datang secara pribadi. Seberkas cahaya dingin keluar dari mata Yun Xiao, dan bahkan Wang Gong terkejut dan terkejut, bagaimana mungkin seorang Grandmaster bela diri muda memiliki mata yang begitu tajam dan dingin. Nak, aku tidak tahu apa latar belakangmu, tetapi jika kamu menyakiti anakku, aku tidak akan membiarkanmu pergi bahkan jika 7 kekuatan super adalah pendukungmu. Ekspresi Wang Gong menjadi gelap, dia sepertinya menyadari bahwa situasinya agak sulit untuk dihadapi, dari mata dingin Yun Xiao, dia bisa melihat tekad di dalamnya, kepercayaan diri dan ketegasan yang hanya dimiliki oleh prajurit yang benar-benar kuat. Selain itu, jika aku memiliki tubuh Zen, aku akan bisa menerobos ke alam tertinggi bela diri segera, membunuhmu akan menjadi sepotong kue. Ayah, saudara laki-laki telah dibunuh olehnya. Wang Zhen berkata dengan gugup. Apa? Wang Gong tercengang saat mendengar berita itu, meskipun Wang Da tidak disukai olehnya, bagaimanapun juga dia adalah putranya, dia adalah tuan muda terkenal di seluruh wilayah utara, bahkan penguasa bela diri biasa harus memberinya wajah ketika mereka bertemu, bagaimana dia bisa mengatakan bahwa Wang Da sudah mati. Kemarahan yang menjulang tinggi mulai menyebar ke seluruh tubuh Wang Gong dari lubuk hatinya, kehendak spiritual yang telah terbentuk berada di ambang lenyap di bawah kemarahan ini, itu seperti nyala api menari yang bisa dipadamkan kapan saja. Sial, sial, sial. Wang Gong meraung ke langit, aura kuat menyebar dari tubuhnya dan bergegas ke tubuh Wang Zhen. Ayah, Tuhan ayah, tolong jangan, dengan indera ilahi yang begitu kuat melekat pada saya, itu pasti akan sangat merusak tubuh fisik saya dan secara langsung berdampak pada bakat seni bela diri saya. Wang Zhen terkejut dan hendak melawan, dia tidak melepaskan kehendak spiritual Wang Gong bahkan sebelum dia meninggal karena dia takut pihak lain akan memiliki tubuh fisiknya, meskipun ini juga merupakan metode penyelamat jiwa yang ditinggalkan Wang Gong untuknya, dia tidak mau menggunakannya kecuali itu adalah upaya terakhir untuk menghindari mempengaruhi bakat seni bela dirinya. Kakakmu sudah mati, apa gunanya seseorang yang bahkan tidak bisa melindungi saudarani? Petik 2. Dalam kemarahannya, Wang Gong berharap dia bisa membunuhnya dengan satu pukulan telapak tangan, tanpa peduli pada hal lain, dia langsung menyerbu ke tubuh Wang Zhen. Wang Zhen segera mengungkapkan ekspresi sedih saat dia meraung ke arah langit, namun, saat dia meraung, kekuatannya semakin kuat, setelah mencapai puncak alam kehormatan bela diri, itu masih meningkat. Oh, apakah Anda benar-benar akan menerobos ke peringkat bela diri tertinggi? Anda harus tahu bahwa jika Anda menembus ke peringkat tertinggi bela diri, belum lagi bakat bela diri Dao Putra Anda, bahkan tubuhnya mungkin tidak dapat disembuhkan. Yun Xiao berkata tanpa tergesa-gesa saat dia bersandar pada kalabash King Kong di udara, matanya penuh ejekan. Sikapnya hampir membuat Wang Zhen muntah darah karena marah, namun, rasionalitasnya masih memenangkan pertempuran, dan dia menekan tingkat kultivasinya hingga di bawah alam tertinggi bela diri. Bagaimanapun, masa depan putranya dalam bela diri Dao adalah yang paling penting. Bocah, kamu berani membunuh anakku dan memaksaku untuk merasuki putra tercintaku, hari ini, aku akan mengulitimu hidup-hidup dan mematahkan semua tulang di tubuhmu sedikit demi sedikit, aku akan membiarmu merasakan semua rasa sakit di dunia sebelum kamu mati. Wang Zhen berteriak kesakitan, rambut panjangnya terbentang di belakang punggungnya dan berkibar tanpa angin, auranya berkembang tidak seperti sebelumnya, dan dia hanya sedikit lagi untuk menerobos ke tingkat penguasa bela diri, namun,
dia dengan paksa menekannya untuk mencegah tubuh fisik Wang Zhen runtuh. Dia menggambar lingkaran di depannya dengan jari telunjuknya, dan sinar pedang muncul di bawah ujung jarinya. Dia mengarahkan pedang ke depan, membawa serta lingkaran cahaya. Pedang yang membelah langit. Momentum pedang begitu kuat sehingga Yun Xiao bisa merasakannya dari kejauhan, yang mengerutkan wajah dan kulitnya seperti gelombang. Dia tidak berani menggunakan tubuh emas yang tidak bisa binasa di depan Wang Gong, karena dia akan berada dalam masalah nyata jika dia dikenali. Di bawah pedang Qi yang menekan pihak lain, ia mundur dalam menghadapi kesulitan. Little King Kong yang kalabash, di bawah kendali pikirannya, meraung dan menyerang bagian depan. Boneka kehormatan bela diri dari klan Qianye bukanlah apa-apa, membelah langit dengan satu serangan pedang. Hancurkan boneka ini untukku. Ledakan. Cahaya pedang langsung mengenai angin tinju kalabash Little King Kong, dan kekuatan tinju berubah menjadi asap di bawah pedang ini. Kekuatan pedang langsung memotong tulang tinju, mati-matian meremas. Apa? Wang Zhen kaget, bahkan boneka Supreme bela diri peringkat 8 seharusnya dipotong menjadi 2 oleh pedangnya yang membelah langit. Bagaimana dia bisa membuat penyok kecil? Pedang Qi begitu kuat sehingga meskipun tidak bisa membelah labu Vajra kecil, itu masih mengirimnya terbang. Sangat kuat. Bagaimanapun, itu adalah kehendak spiritual Wang Gong. Jika tidak, bahkan kehormatan bela diri puncak biasa tidak akan bisa melukai tubuh dewa penjaga labu kecil. Yun Xiao menyaksikan pertarungan dari kejauhan, wajahnya setenang air, dan emosi batinnya tidak bisa dilihat. Di sisi lain, Wang Zhen telah melepaskan kekuatan ilahinya, dan setiap serangannya menekan labu Vajra kecil, benar-benar menekannya sampai-sampai bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Sejumlah besar serangan membombardir tubuhnya, dan jika bukan karena fakta bahwa bahan tingkat 9 dari pedang kembar ungu dan hijau telah ditambahkan dengan sudut emas kekaisaran Tensou, tubuhnya akan runtuh di bawah serangan combo yang begitu kuat. Labu Little King Kong adalah setengah binatang, jadi ia memiliki amarahnya sendiri. Ia meraung lagi dan lagi, tetapi tidak ada yang bisa dilakukannya. Itu dipukuli sampai hampir kehilangan kesabaran. Di sisi lain, Wang Zhen terkejut melampaui kata-kata, bahkan jika lawannya adalah boneka peringkat 9, teknik dan kekuatan pertempurannya seharusnya sudah cukup untuk menghancurkannya sejak lama, namun, dia hanya berhasil meninggalkan bekas di tubuhnya, tidak dapat menembus jauh ke dalam intinya. Mungkinkah itu benar-benar golem peringkat ke-9? Atau mungkin beberapa item yang sangat berharga ditempatkan di boneka selama proses penyempurnaan, mengakibatkan boneka gagal mencapai peringkat ke-8, hanya dengan begitu boneka itu akan memiliki kekuatan peringkat ke-8, dan ketangguhan tubuh dagingnya akan melebihi boneka peringkat 9 biasa. Wang Zhen dengan cepat setuju dengan tebakannya sendiri dan berpikir, ya, pasti itu, sepertinya dia harus menggunakan gerakan yang lebih kuat. Dia tiba-tiba menarik kembali serangannya dan menurunkan tangannya dalam lingkaran di udara. Cahaya biru redup muncul di sekelilingnya, dan bayangan cahaya misterius menerangi langit dengan indah. Bahkan ada pola simbol yang berkedip dalam bayangan cahaya. Dia berteriak, Wonder Spirit satu gaya. Pola dalam bayangan cahaya segera dibawa ke telapak tangannya. Tubuh Wang Zhen bola-balik dalam cahaya biru. Dalam sekejap mata, dia muncul di depan labu Little King Kong dan menyerang. Kalabash Little King Kong mengeluarkan raungan keras, dan tinju Vajranya menghancurkan ruang. Dia sangat berani, tetapi dia diblokir oleh kekuatan yang kuat. Seluruh tubuhnya segera tenggelam menjadi warna biru muda. Dia tidak tahu dari mana kekuatan besar itu berasal, tetapi itu merobek tubuhnya seolah-olah kekuatan tak terbatas akan membelahnya. Ledakan. Tiba-tiba, tinju kanan labu Little King Kong pecah dan menghilang ke dalam cahaya biru. Retakan mulai muncul di tubuhnya saat dia berjuang dalam cahaya. Oh, apakah ini gerakan roh yang luar biasa dari 3 teknik seni bela diri tertinggi dari Sekte Miao Xuan? Itu memang sesuatu. Ia dapat mengerahkan kekuatan seperti itu tanpa memicu aturan langit dan bumi. Jika itu adalah tubuh asli Wang Gong, saya khawatir labu kecil Vajra akan berubah menjadi abu dalam sekejap. Melihat Kalabash Little King Kong akan runtuh, Yun Xiao terbang. Dia membuka mata surgawi kuno di antara alisnya dan segera menembakkan angin kencang yang berputar di udara. Dalam sekejap, ia tumbuh hingga lebih dari 10 kali ukuran aslinya dan menyapu dunia. Angin puyuh macam apa ini? Mengapa ia memiliki tekanan yang begitu kuat? Meskipun tidak kuat,
saya dapat dengan jelas merasakan tingkat tekanannya. Wajah Wang Zhen menjadi serius, dia tidak menyangka Yun Xiao memiliki trik seperti itu ketika dia melihat bahwa itu kalabash Little King Kong akan berantakan di bawah satu gerakan Wonder Spirit-nya, angin astral itu secara alami tidak bisa menyakitinya, dia mendengus dingin dan hendak membebaskan tangannya ketika jantungnya tiba-tiba bergetar, seteguk darah mengalir ke tenggorokannya dan dia hampir muntah. Setelah menggunakan teknik roh yang menakjubkan, tubuh Wang Zhen sudah mencapai batasnya, jika dia dengan paksa mengalihkan perhatiannya untuk menggunakan teknik tersebut, itu pasti akan melukai tubuhnya dan meninggalkan bahaya tersembunyi. Tertinggi bela diri bintang 1 hanya pada level ini. Dia dengan senang hati menarik kembali keterampilan bela dirinya, kakinya berubah menjadi seberkas cahaya dan dia terbang menjauh untuk menghindari tornado angin geng kuno. Bocah, siapa kamu? Karena kamu berani membunuh putraku tercinta, maka kamu harus memiliki keberanian untuk menanggung kemarahan Sekte Miao Xuan saya, kalau tidak, pria macam apa kamu? Petik 2. Wang Zhen memelototi Yun Xiao, dia telah mengambil tindakan secara pribadi, tetapi dia masih gagal menjatuhkan pemuda ini, itu benar-benar luar biasa. Dengan lambaian tangannya, Yun Xiao memanggil kembali kalabash King Kong dan berkata sambil tersenyum, kamu akan tahu cepat atau lambat. Jangan khawatir, jika kamu memiliki lebih banyak kesabaran, bukankah lebih menyenangkan untuk meninggalkan cerita yang menarik untuk nanti? Aku akan mengingat penampilanmu. Selama kamu berada di wilayah utara, jangan pernah berpikir untuk memiliki hari yang damai. Wang Zhen mendengus dingin, berbalik, dan terbang menjauh. Jika tubuh ini bisa bertahan selama waktu yang dibutuhkan untuk menyeduh secangkir teh, dia 100% yakin bahwa dia bisa membunuh Yun Xiao. Namun, hasilnya tidak optimis, karena itu masalahnya, lebih baik pergi lebih awal, agar tidak tinggal di Wang Zhen terlalu lama dan melukai bakat bela diri Dao putra tercintanya. Jika itu terjadi, kerugian akan lebih besar daripada keuntungannya. Yun Xiao berdiri di tempatnya, menyaksikan tubuh Wang Zhen pergi sampai menghilang dari pandangannya. Suara naga iblis datang, kenapa kamu tidak mengejar? Dia tidak bisa membunuhmu sekarang, Anda hanya perlu mengikutinya dari kejauhan sampai tubuhnya tidak tahan lagi, ketika indera spiritualnya meninggalkan tubuhnya, Anda dapat membunuhnya dalam satu gerakan, saya tidak percaya bahwa Anda tidak memikirkan metode ini. Membunuh bukanlah tujuanku, kata Yun Xiao sambil tersenyum, sejak Wang Gong telah maju, dia dapat dianggap sebagai kenalan lama, saya tidak keberatan memberinya wajah, selain itu, Wang Gong juga dianggap sebagai pahlawan, jika kita membawa ke belakang, aku tidak akan bisa menangani balas dendamnya yang gila, senyum di wajahnya menjadi lebih aneh saat dia berkata, terlebih lagi, ada Oriole yang mengawasi kami dalam kegelapan, saya tidak ingin menjadi gaun pengantin orang lain. Begitu dia selesai berbicara, riak muncul di ruang tidak jauh, seorang pemuda berjubah sutra merah muda perlahan berjalan keluar dari udara. Tubuh pria itu penuh dengan permata dan harta, dan dia terlihat sangat energik, dia memiliki rambut rami dan sepasang mata cerah. Setelah pemuda itu keluar, matanya langsung tertuju pada labu Little King Kong dan berkata, boneka ini cukup aneh, adik laki-laki, sebutkan harganya, saya akan membelinya tidak peduli berapa harganya. Sebenarnya ada orang seperti itu yang akan membelinya tidak peduli berapa harganya, selain idiot, hanya seseorang yang memiliki kepercayaan mutlak pada kekayaan mereka yang bisa melakukannya, dan melihat perhiasan dan mutiara yang dikenakan orang ini, dia memang milik yang terakhir. Yun Xiao memandang pria itu dan berkata sambil tersenyum, pamerkan kekayaanmu. Bisakah kamu makan telur teh herbal? Aku benar-benar tidak mampu membelinya. Pemuda itu malu, jangan mengkritik saya, berapa harga boneka ini? Aku tidak akan mengecewakanmu. Yun Xiao menyipitkan matanya, pemuda di depannya berusia kurang dari 30 tahun, lebih muda dari Wang Zhen, tetapi basis kultivasinya sedikit lebih tinggi dari Wang Zhen, dia setidaknya adalah Supreme Bela Diri Bintang 2. Wilayah utara memang merupakan wilayah terkuat di antara 4 wilayah besar, orang bisa dengan mudah melihat kehormatan bela diri berlarian di jalanan, jika mereka ditempatkan di 3 wilayah lainnya, mereka akan berada di tingkat tetua di sekte mereka. Karena tidak ada telur teh, maka aku hanya akan memberimu beberapa puluh ribu pil obat tingkat 9, kamu bisa mengambil boneka ini. Yun Xiao mendengus dingin. Haha, ini sangat tidak menyenangkan. Pemuda itu tersenyum dan berkata,
aku bisa melihat bahwa bonekamu harus menjadi item peringkat 9, apalagi bahan yang digunakan sangat berharga, seharusnya ada masalah ketika Anda menyempurnakannya, itulah sebabnya turun ke peringkat ke-8, bagaimana dengan ini, saya akan menawarkan 2 bagian bahan baku untuk boneka Anda, bagaimana? Apakah Anda mencoba menipu saya tentang resep boneka ini? Tanya Yun Xiao. Haha, aku tidak tertarik dengan itu. Ekspresi malu melintas di wajah pemuda itu saat dia berseru, apakah kamu menjual atau tidak? Yun Xiao terkekeh, Goldie berubah menjadi seberkas cahaya dan kembali ke gelabelannya, lalu dia kembali ke kota Yufeng, tidak lagi memperhatikan pria itu. Hei, bagaimana kamu bisa begitu kasar? Pemuda itu menyusul dan berteriak, kamu berasal dari sekte mana? Saya melihatnya dengan mata kepala sendiri bahwa Anda mencoba membunuh tuan muda tertua dari sekte Miao Xuan. Yun Xiao berhenti, menatapnya, dan berkata, kamu adalah orang yang memberitahuku lokasi Wang Zhen barusan, Anda juga harus tahu bahwa indera ilahi Wang Gong tersembunyi padanya, bukan? Saya harus memberitahu Wang Gong tentang ini, aku tidak bisa menjadi satu-satunya yang disalahkan. Pemuda itu tertawa, hehe, kamu butuh bukti untuk berbicara, saya Li Feiyu, bolehkah saya tahu nama Anda? Li Feiyu, aku mengerti, aku akan mengirim seseorang untuk memberitahu sekte Miao Xuan nanti, kita akan bertemu lagi. Yun Xiao menangkupkan tinjunya dan melakukan teknik gerakan yang luar biasa, dan dalam sekejap mata, dia berjarak ratusan meter. Kamu pengecut. Li Feiyu tertegun di tempat, dia belum pernah bertemu orang seperti itu sebelumnya, dia juga dengan cepat bergegas dan berteriak, jangan pergi, ada sesuatu yang menarik terjadi di kota Yufeng hari ini, apakah kamu tertarik untuk berpartisipasi? Saya tidak tertarik. Lari. Yun Xiao meludah tanpa menoleh ke belakang dan mempercepat, seolah-olah dia bertekad untuk menyingkirkan pria itu. Hehe. Sejumlah besar seniman bela diri terjebak di kota Yufeng dan tidak dapat diangkut keluar. Penguasa kota-kota Yufeng berencana untuk mengadakan pameran dagang praktisi seni bela diri hari ini, dan setiap praktisi kuat di atas pangkat kehormatan bela diri diizinkan untuk berpartisipasi. Apakah Anda benar-benar tidak tertarik? Mungkin ada banyak harta karun yang tidak terduga. Teknik gerakan Li Feiyu juga tidak mau kalah, dia tetap dekat dengan punggung Yun Xiao, sekitar 30 meter darinya. Menjaga jarak ini saat dia maju, hatinya sudah dipenuhi dengan keterkejutan, gerak kaki yang dia gunakan adalah seni mutlak dan dia tidak pernah kalah dari siapapun sebelumnya, namun, dia benar-benar bertemu seseorang yang setara dengannya. Oh, pameran dagang prajurit. Baru saat itulah Yun Xiao berhenti, dia berbalik dan berkata sambil tersenyum, kedengarannya menarik, hanya kehormatan bela diri ke atas yang dapat berpartisipasi, saya masih terlalu jauh di belakang. Li Feiyu melihat lebih dekat ke wajah Yun Xiao dan memastikan bahwa dia tidak menyamar, penampilanmu asing, tapi kultivasimu sangat tinggi, adapun leluhur bela diri, berhentilah tertawa, agar kamu bisa mengendalikan boneka peringkat 8, kamu harus setidaknya menjadi makhluk peringkat 8. Dia yakin bahwa Yun Xiao pasti telah menyembunyikan basis kultivasinya, dia baru saja melihat pertempuran dengan Wang Zhen, meskipun Yun Xiao hanya melakukan satu gerakan dan memanggil Gale Primordial, yang tidak terlihat sangat kuat, dia telah menakut-nakuti kehendak ilahi Wang Gong, yang membuatnya semakin takut. Saya memang hanya seorang Grandmaster bela diri, kata Yun Xiao sambil tersenyum, Anda salah menilai saya, tapi, saya punya ide bagus. Keduanya berjalan berdampingan, setelah kembali ke kota, Yun Xiao tidak kembali ke kamar dagang angin petir, tetapi mengikuti Li Feiyu langsung ke rumah tuan kota, tempat pameran dagang prajurit diadakan. Tuan muda Yun, kamu sangat lucu seperti ini. Yun Xiao sudah memberitahunya namanya dalam perjalanan ke sini, di depannya, Calabash Little King Kong telah menjadi tinggi dan kurus, ditutupi jubah hitam, dan Yun Xiao, menyamar sebagai muridnya, mengikuti di belakang. Hehe, para pesertanya semua ahli, jika saya tidak tetap rendah hati, saya akan dipukuli. Anda terlalu rendah hati, jika orang-orang di dalamnya tahu bahwa Anda membunuh Wang Da, mengejar Wang Zhen, dan bahkan bertarung dengan indera ilahi Wang Gong, saya pikir bahkan jika Anda memukul mereka, mereka hanya akan berdiri di sana dan membiarkan Anda memukul mereka, mereka tidak akan berani melawan. Saudara Feiyu, kamu terlalu serius, kamu jelas adalah orang yang merencanakan melawan Wang Zhen dan Wang Gong,
dan kamu tidak menghormati Sekte Miao Xuan, tolong jangan salahkan saya, jika saya bertemu dengan ahli dari Sekte Miao Xuan di dalam, saya pasti akan memberitahu mereka tentang ini. Keduanya bertengkar satu sama lain dan hendak memasuki rumah tuan kota bersama, seorang Supreme bela diri berdiri di depan pintu untuk menyambut mereka. Bagaimana aku bisa menyapa kalian berdua? Mata prajurit yang dihormati bela diri menyapu tubuh Li Feiyu, dan ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Dia tidak menyangka bahwa pemuda seperti itu bisa melangkah ke ranah kehormatan bela diri peringkat 8, ini adalah anomali di seluruh benua bela diri surgawi, dan dia jelas bukan siapa-siapa. Ketika matanya tertuju pada labu Little King Kong, dia mengerutkan kening, meskipun dia samar-samar bisa merasakan kekuatan yang kuat, itu aneh, membuatnya sulit untuk menilai. Saya Li Feiyu, dan ini Tuan Muda Yun. Li Feiyu memperkenalkan Yun Xiao kepadanya secara langsung, dia tidak tahu nama lengkap Yun Xiao, jadi dia hanya memanggilnya sebagai Tuan Muda Yun. Jadi itu Tuan Muda Li. Seniman bela diri itu terkejut, dan kemudian dia tertawa. Saya katakan, meskipun ranah seni bela diri surgawi sangat luas dan tak terbatas, hanya ada segelintir orang yang dapat maju ke kehormatan bela diri di usia yang begitu muda, hanya ada beberapa dari mereka di wilayah utara. Yun Xiao terkejut, dia tidak menyangka Li Feiyu begitu terkenal, dan kemungkinan besar dia adalah murid dari kekuatan besar. Engkau menyanjungku, tuanku. Li Feiyu menjawab dengan rendah hati. Prajurit itu dengan antusias memimpin jalan untuk keduanya dan berkata dengan gembira, dengan kehadiran Tuan Muda Menara Harta Karun Li, yang tak terhitung jumlahnya, pameran dagang ini pasti akan dinaikkan beberapa tingkat. Hati Yun Xiao bergetar, jadi, itu adalah seseorang dari toko harta karun, alisnya sedikit berkerut, jika Li Feiyu adalah murid dari 10.000 bangunan harta karun, maka dengan usianya, dia bisa berpartisipasi dalam kompetisi seni bela diri dan teknik di kota Songyue, mungkinkah dia benar-benar pergi dengan cara yang sama dengannya? Haha, aku ditutupi dengan beberapa pakaian compang camping, saya hanya takut semua orang tidak akan menyukainya dan akan mempermalukan menara harta karun yang tak terhitung jumlahnya. Senyum Li Feiyu sedikit sombong, dan matanya dipenuhi dengan tatapan, siapa lagi selain aku? Tidak ada sedikit kesopanan sama sekali. Menara harta karun yang tak terhitung jumlahnya dipuji sebagai kamar dagang nomor 1 di dunia, orang-orang di dalamnya sebagian besar kaya dan mengesankan, masing-masing dari mereka memerintahkan dengan arogan. Setelah Li Feiyu mendengar pujian atas kekayaannya, dia segera mengenakan penampilan orang kaya dan angkuh masuk. Bagian dalam kota Lord's Manor sangat besar, dan ada semua jenis bunga dan tanaman eksotis, banyak di antaranya adalah ramuan spiritual, ki vital tersebar di mana-mana, dan konsentrasi keseluruhan ki spiritual di wilayah utara jauh lebih tinggi daripada 3 wilayah lainnya. Ini juga alasan utama mengapa para ahli wilayah utara mendominasi. Kehormatan bela diri membawa mereka berdua selama sekitar 10 menit sebelum mereka tiba di aula samping. Dia memimpin mereka berdua dengan sangat antusias, ada lebih dari 20 orang yang duduk di dalam, semuanya berbicara dan tertawa, tanpa kecuali, semuanya adalah kehormatan bela diri peringkat 8. Begitu mereka bertiga memasuki aula, mereka segera menarik perhatian semua orang mulai mengukur Li Feiyu dan labu Little King Kong tanpa pengekangan. Tidak semua yang mulia bela diri memenuhi syarat untuk menjadi pemandunya, status khusus Li Feiyu memberinya kehormatan seperti itu, jadi tentu saja, akan ada orang yang tidak puas. Tuan Yang Ping, adik laki-laki ini masih sangat muda. Seorang pria berpakaian linen di sebelah kiri menyeruput tehnya dan berkata dengan tidak tergesa-gesa, saya ingin tahu latar belakang seperti apa yang dia miliki sehingga dia membutuhkan Darren untuk memimpin jalan secara pribadi. Satu-satunya yang bisa menikmati kehormatan seperti itu adalah Bitan dan Tuan Yingbo dari Pulau Kebebasan, kan? Begitu dia berbicara, mata semua orang menjadi dingin, meskipun kehormatan bela diri ada di mana-mana di wilayah utara, itu hanya deskripsi yang berlebihan. Faktanya, di sekte manapun, kehormatan bela diri adalah kekuatan utama mutlak. Orang yang sedang mengobrol dan tertawa di sebelah pria berpakaian linen itu sepertinya memiliki lapisan debu di wajahnya, rambutnya diikat tinggi dan dia memiliki penampilan yang aneh. Dia mengikutinya dan berkata dengan suara bernada tinggi, dan orang ini yang benar-benar tertutup jubah, mengapa dia memiliki aura aneh sehingga tidak ada yang bisa melihatnya?
Mungkinkah kamu merasa tidak ada orang di sini yang memenuhi syarat untuk melihat wajahmu? Mereka berdua berbicara satu demi satu, suara mereka dipenuhi dengan provokasi. Yang Ping juga merupakan kehormatan bela diri, dan dia adalah pengurus rumah tangga kediaman Tuan Kota Yufeng. Secara alami, dia tahu temperamen kerumunan dan memiliki caranya sendiri untuk menghadapinya. Dia tertawa, ini adalah Tuan Muda Li Feiyu dari banyak tokoh harta karun, dan ini temannya, Tuan Muda Yun. Li Feiyu. Ketiga kata ini sepertinya memiliki kekuatan magis tertentu. Begitu mereka meninggalkan mulutnya, ekspresi semua orang berubah, dan kemarahan sebelumnya benar-benar menghilang, digantikan oleh ekspresi kesadaran. Bahkan ekspresi pria berpakaian linen dan orang yang duduk di sampingnya sedikit berubah, seolah-olah mereka diam-diam mengakui bahwa nama ini dapat menikmati kehormatan ini. Untuk sesaat, mereka tidak mengatakan apa-apa. Di depan kelompok itu duduk dua pria dengan pakaian berbeda. Mereka berdua membudidayakan teknik kultivasi yang sama sekali berbeda, dan warna kulit mereka benar-benar berlawanan, satu biru dan satu merah, warna air dan api. Apa yang berbeda dari yang lain adalah mereka berdua tidak menahan fluktuasi energi unsur di tubuh mereka, sepertinya elemen air dan api melompat di antara gerakan mereka. Bukan karena mereka ingin memamerkan kekuatan mereka, tetapi Pulau Kebebasan terletak di kedalaman Laut Utara. Meskipun mereka juga bagian dari umat manusia, gaya hidup dan aspek lainnya berbeda dari sekte lain di benua bela diri surgawi. Semua orang juga pernah mendengarnya, dan ditambah dengan kekuatan pulau yang unggul, tidak ada yang keberatan. Jadi Tuan Muda Li Feiyu, salah satu dari 4 keajaiban wilayah utara, aku tidak menyangka bahwa orang bijak yang hebat akan datang ke sini hari ini. Pria dengan tubuh merah menyala itu berkata, kita tidak hanya bisa berteman dengan Tuan Muda Li, tetapi sebagai anggota dari banyak sekali tokoh harta karun, Tuan Muda Li pasti memiliki banyak harta langka padanya, yang dapat memperluas wawasan semua orang. Bersambung.